Oke, mari kita langsung masuk ke bedah materi hari ini. Kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar luar biasa. Sebuah konsep yang jujur aja bakal merombak total cara kita memandang pasang surut kehidupan. Judulnya, Bandul Kehidupan, Menguasai Ayunannya. Kita semua tahu ya, masalah itu nggak bisa dihindari. Tapi, kita pasti bisa banget menguasai ritmenya. Nah, buat mengawali ini, ada kebijaksanaan kuno dari Raja Salomo yang pas banget jadi fondasi obrolan kita. Katanya, untuk segala sesuatu ada masanya. Ada waktu untuk menangis, dan ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari. Keren banget kan? Ini semacam pengingat buat kita semua dari awal kalau hidup itu ya tentang musim yang terus berganti-ganti, bukan suatu kondisi statis yang diam di tempat gitu aja. Masuk ke bagian pertama kita, ekspektasi versus realita. Jadi gini, coba perhatikan ekspektasi yang kita bangun sendiri. Sering banget ekspektasi ini malah jadi jebakan Batman, alias kekecewaan terbesar kita. Contohnya di pernikahan. Kita semua pasti mikirnya pernikahan itu perjalanan romantis yang mulus tanpa celah. Tapi realitanya, wah, jauh lebih kompleks. Sedikit banget dari kita yang secara mental udah siap nerima kejutan pahit, kayak tiba-tiba keluarga bangkrut atau pasangan sakit parah. Kita kan seringnya cuma siap buat skenario terbaik aja, ya kan? Terus, tebak apa? Jebakan yang sama persis juga kejadian di dunia pengasuhan anak. Ekspektasi kita, wah pokoknya sukacita dan kebanggaan tiada henti deh. Tapi di lapangan, realitanya banyak orang tua yang bener-bener nggak punya kesiapan mental buat ngadepin krisis besar. Misalnya nih, pas anak tiba-tiba terjerat adiksi narkoba. Kita cuma nunggu kebahagiaan murni, tapi lupa nyiapin mental buat masa-masa badai. Nah, hal ini bawa kita ke bagian kedua, filosofi bandul kehidupan. Kalau kita terus-terusan menganggap masalah itu ibarat monster dan kita mati-matian menghindar, jujur aja, energi mental kita bakal habis sia-sia. Makanya, kenalan dulu sama konsep inti ini, bandul kehidupan. Hidup itu bukan garis lurus. Dia itu kayak ayunan alami yang terus bergerak bolak-balik antara suka dan duka, sehat dan sakit, atau untung dan malang. Kesulitan itu bukan hukuman loh teman-teman, itu murni cuma ritme alami kehidupan yang emang lagi bergerak aja. Terus, gimana cara kita menavigasi ayunan ini? Aturan pertamanya, tegas banget, berhenti cari kambing hitam. Beneran, stop menyalahkan orang lain, dan yang gak kalah penting, stop menyalahkan diri sendiri. Kita harus berani memutus siklus saling salah menyalahkan ini, supaya apa? Supaya energi mental kita tetap terjaga, dan kita bisa ngadepin realita dengan kepala yang jauh lebih dingin dan jernih. Dan yang bikin tenang dari konsep ini tuh gini, kesulitan yang datang itu sama sekali nggak didesain buat ngelemahin Anda. Justru sebaliknya, ibarat palu yang lagi memahat batu, tantangan itu hadir sengaja buat mendewasakan dan membentuk karakter kita. Ya, pada akhirnya, itu semua bakal bikin hidup kita jauh lebih seimbang dan pastinya lebih berwarna. Lanjut ke bagian ketiga, membangun sikap seorang pemenang. Nah, setelah kita paham gimana cara kerja ayunan bandul tadi, ini saatnya kita ikutan turun ke lapangan dan ngebangun mentalitas juara. Buat menang, kita harus banget menanamkan 3 mentalitas utama ini di kepala kita. Berani, disiplin, dan optimis. Dimulai dari poin pertama, yaitu punya keberanian murni buat ngadepin penderitaan secara langsung dan berani nerima kekalahan, bukannya malah kabur nyari zona nyaman yang cuma sementara. Masuk ke poin kedua, disiplin. Jadi, daripada kita cuma meratapi nasib, mending kita terima setiap kesulitan yang lagi mengayun ke arah kita itu sebagai sebuah disiplin ilahi. Mengubah pola pikir kayak gini tuh ibarat nempa besi baja. Ini jadi landasan kuat yang bakal ngubah Anda jadi pribadi yang super tangguh dengan toleransi terhadap stres yang luar biasa tinggi. Nah, buat yang ketiga, saya suka banget sama metafora ini. Pertahankan terus hati yang optimis, karena seburuk apapun situasinya, badai itu pasti bakal berlalu. Beneran deh. Seberat apapun masalah yang lagi Anda pikul sekarang, cepat atau lambat, setiap masalah itu pasti ada hari kelulusan atau wisudanya sendiri. Ingat, Anda nggak bakal terjebak di situasi itu selamanya kok. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, dari frustrasi menjadi prestasi. Mari kita bahas gimana sikap mental pemenang tadi bisa ngubah momen paling gelap jadi kemenangan telak. Kita semua familiar kan sama pepatah nasi udah jadi bubur? Kadang hidup kerasa hancur, lembek banget kayak beras yang gagal matang. Tapi dengerin ini, seorang pemenang gak bakal berhenti di situ. Mereka bakal nambahin bumbu, ngasih kecap, naburin ayam, kerupuk, bawang goreng, dan jadilah semangkuk bubur ayam yang super lezat. Ini dia wujud asli dari kemampuan adaptasi tingkat tinggi. Kalau kita bisa berserah dan mengandalkan kekuatan di atas kita, perlahan-lahan
Tragedi terburuk pun bisa bertransformasi jadi cerita komedi lucu yang kita ketawain bareng-bareng di masa depan. Serius. Dan rasa frustrasi yang dulunya kerasa dalam banget justru bisa berbalik arah jadi fondasi buat prestasi paling membanggakan dalam sejarah hidup Anda. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, menemukan kebahagiaan sejati dalam keseimbangan. Terus prakteknya di kehidupan sehari-hari gimana? Kuncinya, biarin aja bandelnya berayun, rasakan, dan ikuti iramanya pakai 3 langkah gampang ini. 1. Akuilah kesedihan Anda, jangan disangkal, tapi selalu ingat momen-momen kebahagiaan Anda. 2. Sadari dan terima keluhan Anda, lalu fokusin energi buat ngembangin kekuatan Anda. Dan 3. Stop terus-terusan nyari kekurangan pasangan. Mending terima aja, lalu apresiasi dan rayakan kelebihan-kelebihan mereka. Simple, tapi efektif banget. Jadi, inti sari yang perlu banget Anda bawa pulang dari bedah materi kita kali ini adalah ngotot lari dari masalah itu nggak akan pernah ngasih kita kedamaian. Sama sekali. Kebahagiaan sejati justru baru muncul waktu Anda secara sadar ngasih izin ke diri sendiri buat ngerasain penderitaan sekaligus kesenangan dalam porsi yang benar-benar seimbang. Sebagai penutup, coba pikirin baik-baik. Nanti ketika kehidupan tiba-tiba mengayunkan Anda masuk ke dalam musim kesulitan yang baru, saya punya satu pertanyaan penting buat Anda. Apakah Anda bakal terus ngelawan ayunan itu sampai Anda hancur kecapean? Atau Anda udah siap buat ikutan menikmati ayunan dari bandul kehidupan ini?